Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. paham. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Kabid SKPK, yakni Bapak Prihadi Saputro SOS MSI. Kemudian Bapak Evaluator kami ada Pak Isman dan juga mentor kami Pak Yuslan. Izin menyapa Pak Yuslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ada peserta kami yang keempat, ada Mas Riki Risdandi yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Baik, Mas Riki, sebelum dimulai, saya akan memberikan sedikit informasi, yakni eh, Mas Riki boleh menyajikan bahan rancangan aktualisasinya selama 5 menit, bisa ya? Kemudian nanti 10 menit dari Bapak mentor untuk memberikan penguatan, kemudian dari Bapak penguji 15 sampai 20 menit, sisanya closing statement. Oke, baik untuk lebih efisiensi waktu, langsung saja kami serahkan ke Mas Riki Risdandi. Silahkan dipersiapkan bahan tayangnya, di share screen, Siap, Ibu. waktu dan layar kami persilahkan kepada Mas Riki. Apakah bisa terlihat, Ibu? Lagi on proses kayaknya ini Riki. Oke, silahkan di slideshow ya. Baik, coba di slideshow dulu. Oke, silakan Riki. Baik, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Prihadi Saputro, SOS MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Yuslan Yunus, Sarjana Teknik, selaku mentor. Terima kasih Bapak sudah hadir mendampingi. Yang saya hormati Ibu Coach, Dr. Fitri Sulistiani, SST, MSK, MKes. Yang saya hormati pula Pak Isman selaku host. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Media Informasi dan Edukasi Kebencanaan kepada Masyarakat Kabupaten Banggai. Perkenalkan, nama saya Riki Risdandi, Sarjana Teknik. Sementara ini bertugas sebagai CPNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagai dengan jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama. Untuk dasar penyusunan aktualisasi, yaitu yang pertama adalah tingkat kerawanan di bencana di Indonesia. Yang kedua, landasan hukum dan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Kemudian yang ketiga adalah kondisi spesifik Kabupaten Banggai Laut, dilihat dari kerentanan, tantangan, dan masalah saat ini. Kemudian nomor 4, peran strategis media informasi dan edukasi, khususnya yang berada di Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya, tujuan. Tujuan umum yang pertama adalah meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat Kabupaten Banggai Laut melalui optimalisasi pemanfaatan media sehingga terwujud masyarakat yang sadar, tanggap, dan siap menghadapi potensi bencana. Tujuan khususnya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua meningkatkan pengetahuan masyarakat, yang ketiga mendorong perubahan perilaku masyarakat, yang keempat mengurangi risiko dan dampak bencana, dan lima mengoptimalkan media informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat pada wilayah Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya manfaat. Ada 4 manfaat, yaitu manfaat bagi Pemda, manfaat bagi instansi, manfaat bagi peserta, dan manfaat bagi masyarakat.
Manfaat bagi instansi yaitu optimalisasi media informasi dan edukasi, memperkuat peran BPBD dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana secara lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, identifikasi isu. Identifikasi isu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut melalui konsultasi kepada mentor, yaitu mendapatkan 3 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya pengembangan kemampuan kebencanaan pada internal BPBD Banggai Laut. Yang kedua adalah kurang optimalnya media informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah kurang optimalnya sistem peringatan dini. Kemudian setelah mendapatkan isu tersebut, peserta lalu menganalisis menggunakan isu APKL, analisis menggunakan APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Maka didapatkan 2 poin tertinggi, yaitu belum optimalnya pengembangan kemampuan kebencanaan pada internal BPBD Banggai Laut. Yang kedua adalah kurang optimalnya media informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Kemudian peserta melakukan analisis isu menggunakan USG, maka didapatkan nilai tertinggi yaitu kurang optimalnya media informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Selanjutnya, analisis penyebab masalah diagram Fishbone. Yang pertama yaitu skills. Kurangnya pengembangan dan pelatihan dan internal pegawai BPBD Banggai Laut. Kemudian suppliers, sarana dan prasarana BPBD Banggai Laut yang masih kurang. Untuk safety, kurangnya pelatihan untuk masyarakat dan dapat meningkatkan risiko kerugian, kerusakan, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Surrounding atau lingkungannya, kondisi daerah kepulauan yang menghambat jarak tempuh serta waktu yang terlampau lama. Kemudian untuk sistemnya, kurangnya media informasi yang terdigitalisasi. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah. Untuk masalah yang pertama, kurangnya pengembangan dan pelatihan di internal pegawai, yaitu pemecahan masalahnya yaitu menyusun dan melaksanakan pelatihan pengembangan kemampuan penanggulangan bencana pada internal pegawai BPBD Banggai Laut. Yang kedua, sarana dan prasarana Banggai Laut yang masih kurang. Pemecahan masalah menyampaikan kepada bidang perencanaan untuk menyusun anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Yang ketiga, kurangnya pelatihan untuk masyarakat. Pemecahan masalahnya yaitu menyusun jadwal dan media sebagai sarana pelatihan. Yang keempat, kondisi daerah kepulauan yang menghambat jarak tempuh, yaitu pemecahan masalahnya adalah pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Yang kelima, kurangnya media informasi yang terdigitalisasi. Pemecahan masalah yaitu membuat platform media sosial sebagai tempat atau sarana komunikasi dan informasi. Selanjutnya, rancangan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan persiapan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yaitu konsultasi kepada mentor. Outputnya mendapatkan persetujuan, arahan, dan izin. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan. Bersikap sopan dan ramah saat melakukan diskusi dengan mentor. Tahapan kedua yaitu menyiapkan alat yang akan digunakan pada kegiatan aktualisasi. Outputnya tersedianya alat untuk kegiatan aktualisasi. Nilai core value-nya adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah dokumentasi sebagai data dukung laporan. Outputnya tersedianya dokumentasi kegiatan. Keterkaitan adaptif, kemampuan ASN dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan sistem kerja digital. Kemudian keterkaitan untuk manajemen ASN yaitu profesionalisme, membantu mengatur kegiatan agar lebih terstruktur. Kemudian untuk pada smart ASN-nya yaitu digital skills, keahlian dalam mengoperasikan alat kerja digital. Selanjutnya, kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 5, yaitu mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan. Penguatan nilai perangkat daerah, yaitu kegiatan pelatihan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan rancangan aktualisasi agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, yaitu menyiapkan platform media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Yang pertama, tahapannya adalah konsultasi kepada mentor. Outputnya mendapatkan persetujuan, arahan, dan izin.
keterkaitan yaitu berorientasi pelayanan. Yang tahapan kedua yaitu menyiapkan nomor dan email untuk kebutuhan akun media sosial. Outputnya tersedianya persyaratan pembuatan akun. Keterkaitan yaitu akuntabel. Yang tahapan ketiga yaitu pembuatan akun media sosial. Outputnya tersedianya akun media sosial. Keterkaitan yaitu adaptif. Untuk manajemen SN, yaitu diambil dari kompetensi teknis. Media sosial merupakan sarana tempat informasi dan edukasi mandiri kepada masyarakat. Kemudian Smart ASN diambil dari digital skills. Media sosial dapat membantu meningkatkan kemampuan petugas untuk berkomunikasi dan membagikan informasi kepada masyarakat. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu yang kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3 dan 5, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kegiatan pelatihan menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Sikap ini menunjukkan pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam hal peningkatan pelayanan sesuai tugas dan tanggung jawab. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat bahan materi seperti video, poster, dan atau pamflet panduan untuk penguploadan di media sosial. Tahapan kegiatannya adalah konsultasi kepada mentor, menyiapkan bahan dan materi. Outputnya tersedianya bahan materi, mengedit bahan materi dengan menyesuaikan kondisi yang berada di wilayah Kabupaten Bangka-Laut. Outputnya penyesuaian bahan materi yang lebih relevan dengan kondisi wilayah. Keterkaitan adaptif. Kemudian tahapan selanjutnya penguploadan materi ke platform media sosial. Outputnya bahan informasi dan edukasi kebencanaan. Keterkaitan adaptif. Untuk manajemen ASN, yaitu diambil dari kompetensi sosial kultural. Bahan materi diharapkan dapat menyesuaikan kondisi geografis, suku, dan budaya agar masyarakat lebih mudah menyesuaikan isi materi. Untuk Smart ASN, yaitu digital safety. Bahan materi yang disampaikan diharapkan mampu menjadi pengetahuan masyarakat untuk menekan terjadinya kerugian, kerusakan, sampai pada terdapatnya korban jiwa akibat bencana. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3 dan 5, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Ini menunjukkan pengembangan SDM melalui inovasi digitalisasi, membantu meningkatkan pelayanan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya kegiatan yang keempat adalah menyiapkan laman aduan pada media sosial dan atau kontak person jika terjadi keadaan darurat. Tahapan kegiatannya adalah konsultasi kepada mentor, mengunjungi halaman sosial media yang telah disiapkan, membuka aplikasi media sosial, dan menambahkan kontak darurat penanganan bencana sesuai arahan mentor. Outputnya mendapatkan persetujuan, arahan, dan izin dari mentor, yaitu kemudian penyiapan tempat aduan, kemudian penyelesaian pembuatan laman aduan atau kontak person utama. Keterkaitan yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Untuk manajemen ASN-nya diambil dari kompetensi sosial kultural dan Smart ASN-nya yaitu digital safety. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi Pemda, yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3 dan 5, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Ini menunjukkan pengembangan SDM melalui inovasi digitalisasi, membantu meningkatkan pelayanan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Untuk kegiatan yang terakhir, yaitu evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah konsultasi kepada mentor, pengolahan dan analisis data, kemudian penyajian hasil evaluasi. Outputnya mendapatkan persetujuan dan arahan dari mentor, terdapatnya data evaluasi kegiatan, kemudian yang terakhir laporan evaluasi. Keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif. Untuk manajemen ASN yaitu memastikan proses berjalan efektif sesuai standar dan hasilnya dapat dimanfaatkan optimal untuk perbaikan. Untuk Smart ASN yaitu mendukung kegiatan evaluasi dan integritas, teknologi digital, sistem berbasis data, dan prinsip kerja yang terstruktur. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3 dan 5, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Hal ini menunjukkan pemantauan kegiatan sangat penting, apalagi menyangkut pelayanan dan tanggung jawab dari instansi.
Selanjutnya yaitu jadwal tentatif aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama direncanakan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Februari 2026. Untuk kegiatan kedua di tanggal 2 sampai 5 Maret 2026. Kemudian kegiatan yang ketiga itu karena ini kegiatan penguploadan materi dibuat dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 2 April 2026. Kemudian penyiapan kegiatan nomor 4 yaitu di tanggal 6 sampai tanggal 7 Maret. Kemudian kegiatan yang terakhir di tanggal 3 sampai 7 April 2026. Demikian rancangan aktualisasi dari saya. Semoga rancangan aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat terhadap instansi dan khususnya masyarakat Kabupaten Banggai-Laut. Mohon dukungan dari Bapak Mentor dan bimbingan dari Ibu Coach serta masukan dari Bapak Penguji. Saya akhiri, ilahi bisabil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di stop share dulu, Ricky. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yuslan untuk memberikan penguatan kepada peserta kami, Ricky Risdandi. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, dinyalakan dulu audionya Pak Yuslan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Fitri, Ibu Dokter, minta maaf, Bu Dokter. Selamat pagi buat Pak Kabid SKPK selaku penguji, dan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Evaluator, Pak Isman, serta adinda kami, Ricky Riswandi. Dari penguatan kami sebenarnya apa yang telah disampaikan sudah cukup baik. Cuma memang kita terkendala dari memang SDM, Ibu. Kita punya SDM manusia untuk ASN kita di Banggai Laut ini dalam hal masuk yang pencegahan dini bencana, di mana alat-alat itu belum tersedia semua. Jadi itu. Adapun sekarang kami sudah berkoordinasi dengan di BNPB pusat. Insya Allah sekarang ada program. Jadi sebelum bencana sudah bisa dimasukkan program-program itu. Kalau lalu kan harus setelah bencana baru kita masukkan program-program itu. Tapi dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan, masih Ibu Sri Mulyani, ada dana bencana bersama yang dilaksanakan di setiap daerah provinsi di seluruh Indonesia. Karena dana itu dipersiapkan untuk di setiap daerah. Dan bagusnya di semua kementerian, Ibu. Jadi kalau yang masalah sarana prasarananya, kita ajukan ke Kementerian PU. Kalau untuk pendidikan dengan kesehatannya, kita ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Seperti itu, Bu. Jadi yang masalah itu saja yang saya tekankan. Masalah kurangnya sarana prasarana untuk pencegahan dini bencana di Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut. Kemudian SDM kita. Karena anggaran sekarang sudah di-upload Kementerian Keuangan juga, Pak Purbaya, sudah semakin kecil. Jadi untuk kita mau adakan TRC, tim reaksi cepat atau apapun itu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik di provinsi maupun di pusat, anggarannya belum mencukupi, Bu. Itu. Dan yang saya sampaikan juga termasuk Adinda Rizky, mohon maaf, saya lupa menyampaikan bahwa usahakan peta rawan bencana itu diambil dari Inaris BNPB, karena itu situs resmi untuk kita mengacu ke BNPB pusat. Jadi setiap peta apapun itu datanya sudah lengkap di Inaris. Begitu. Terima kasih Ibu Fit. Terima kasih Pak Kabid. Ya. Terima kasih Pak Imran, Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penguatannya Pak Yuslan.
Ya, semoga apa yang menjadi arahan dari Bapak Mentor bisa selalu Rizky bawah ya, Rizky ya. Thank Oke, you. selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kabid SKPK, Bapak Prihadi Saputro, SOS MSI, untuk memberikan penguatan dan juga kritik dan saran dari rancangan aktualisasi peserta Latsar kami. Kepada Bapak, layar dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi langsung wabarakatuh. saja. Ya. Karena Isman nanti jangan usah di SMS lagi, di WA lagi sama Isman. Jadi langsung ke Riki saja. Usah Isman. Ya, Saudara Riki, Ya, Pak. saya mau tanya, selama Anda menyusun rancangan ini, berapa kali Anda ketemu Pak Mentor? Iya, Pak. Untuk penyusunan 3 kali. Yang pertama yaitu terkait isu, menanyakan isu-isu apa saja. Kemudian yang kedua terkait tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang ujian ini, Pak, evaluasi ini Terus terkait permasalahan itu, di awal, Pak. personil, ya personil, kenapa enggak diambil personilnya? Bagaimana, Pak? Ya tadi kan Pak Mentor bilang kendala yang paling besar itu di personil kan, Siap. SDM. Kenapa nggak ngambil itu isunya Siap, Bapak. yang harus dilaksanakan? Untuk yang pengembangan kemampuan untuk internal BPBD, sementara ini kemarin waktu saya diskusi sama Pak Mentor, kemudian dengan pimpinan-pimpinan lain yang ada di kantor, bahwa itu sudah ingin dijadwalkan dengan kerjasama sama Basarnas, sehingganya kegiatan itu tidak lagi jadi prioritas yang urgent menurut saya, sehingganya saya lebih mengambil media optimalisasi media sosial, karena itu sudah ingin dijadwalkan oleh Basarnas dan BPBD untuk penguatan materinya. Walaupun dari sisi aktual ya, dari sisi yang seperti Saudara Riki bilang, urgensinya itu, aktualnya, itu lebih aktual kemampuan personil ya dibanding dengan media informasi dan edukasinya. Siap. Ya, nah di sini makanya saya selalu sampaikan di APKL itu juga menggambarkan sebenarnya. Masa cuma 3 nilainya tidak aktual, itu nggak terlalu penting menurut saya, tapi jadikan isu utama ujung-ujungnya gitu loh, ya kan? Siap. Nah, harusnya mungkin diputar lah, kalau memang ini diputar angka 5-nya depan, nah, sebaliknya karena dianggap itu belum penting, nah, dikasih kecil nilainya seperti itu. Itu kan hanya asumsi kita, itu angka-angka itu Siap, Pak. asumsi atau memang dasar dari pengamatan, dasar dari data. Asumsi kan? Siap, asumsi, Dari Pak. asumsi kita kan? Siap. Nah, itu makanya. Jadi kalau kita mengasumsikan kalau memang dia aktual, ya setidaknya aktual, problematik, itu semua nilainya tinggi pasti, sehingga dia memang layak untuk dijadikan isu utama. Aktual, ya Siap. itu. Nah, terus di pendahuluan selalu saya lanya ke pendahuluan, karena apa? Di situ Anda menunjukkan data dan fakta. Ya, gitu. Apa kejadian-kejadian apa yang menyebabkan Saudara Riki ini mengambil kesimpulan bahwasanya informasi dan edukasi tentang kebencanaan itu menjadi masalah di situ, ya belum Siap. optimal, kan? Siap. Media informasi dan edukasi kebencanaan itu belum optimal. Data apa yang mendukung itu? Kejadian-kejadian apa yang mendukung itu sehingga dianggap itu belum optimal?
Siap Ya, Bapak. selama ini menggunakan apa itu? Untuk media informasi dan edukasi menggunakan apa? Media informasinya yaitu yang pertama untuk media sosialnya itu BPBD Bangkai Laut itu punya Instagram, tetapi pada Instagram itu uploadannya itu mengenai tentang tanggap darurat. Selalunya tanggap darurat. Nanti ada kejadian baru diposting, kejadian baru diposting. Kemudian jadi saya menyimpulkan bahwa seharusnya media informasi itu harusnya memberikan edukasi dari kesiapsiagaan dari awal. Kemudian masuk kepada eh, eh, kedaruratannya, kemudian pada pasca bencananya. Jadi dia terstruktur Ada, Pak, bukan hanya ya, pada saat Anda kedaruratan. jelaskan nggak di pendahuluan? Tidak Pak. Kamu tahu informasinya jelas begitu, memilih suatu isu, tapi kok tidak jelaskan apa penyebab isu itu kok angkat? Harus kau jelaskan. Sehingga ada penguatan di situ. Oh, memang ini loh yang harus saya angkat isu itu. Nih, saya sudah baca dari awal mulai tulisan latar belakang sampai visi misi, tidak ada yang menjelaskan seperti yang kau bilang itu. Siap Pak. Betul enggak? Siap. Izin Ya, nanti saya dibenahi, tambahkan. ditambahkan sehingga orang itu melihat banyak, oh betul yang analisisnya Rizky itu betul. Nah, analisis itu disertai bukti-bukti. Misalnya, gara-gara lemahnya di situ, tidak optimal di situ, sudah ada bencana baru tahu orang gitu loh. Iya, siap. Misalnya seperti itu. Banyak kejadian bencana alam yang memakan korban, kerugian material, non material dan lain sebagainya, itu gara-gara itu. Nanti munculkan, oh ada kejadian ini di Bangkai Laut gara-gara ini. Itu datanya ada di situ. Sehingga Rizky baru bilang, oh enggak optimal nih kegiatan informasi dan edukasinya, maka terjadi seperti ini. Gitu loh, Rizky. Paham? Siap, paham Pak. Terima kasih. Iya kan? Eh, Masukannya. tulisanmu kan hanya bilang Bangkai Laut, tapi ke dampak ke masyarakatnya atau apa yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Bangkai Laut, apa yang dimanfaatkan atau istilahnya untuk masyarakat itu tidak ada. Nah, itu yang harusnya kau sampaikan sehingga muncullah bahasa informasi dan edukasi itu tidak optimal gitu loh. Ya, nanti dimunculkan ya data dan faktanya ya. Siap Pak. Nah, sekaligus keinginan dari itu semua, gitu loh. Jadi jelas, disitulah nanti kok akan muncul. Oh, gara-gara ini muncul masalah ini gara-gara ini. Nah, nanti penyebabnya akan muncul juga di situ di belakang. Kok bisa melihat, oh penyebabnya ini lah. Terus nanti kok bikin analisis pemecahan isu tersebut, gitu loh. Ya. Nah, tapi yang paling utama sebenarnya itu bagaimana kalian selaku aparatur sipil negara itu betul-betul memahami, ya, menjalankan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari selama bertugas itu terkait nilai-nilai dasar ASN. Ya, jadi kalau you bicara integritas, apa integritas yang sudah Ricky lakukan sebenarnya? Siap. Itu seperti itu, bukan narasi dari bahan karena larinya nanti ke rencana kegiatan atau tahapan kegiatan yang Ricky susun untuk menyelesaikan masalah yang sudah Ricky identifikasi itu tadi. Karena ada 5 nih penyebab masalah, ada 5 nih. Itu. Nah, paling kurangnya media informasi yang terdigitalisasi membuat platform. Nah, itu. Makanya saya tanyakan tadi di atas, mana kalau memang sudah ada barangnya tapi tidak optimal. Itu tadi ada Instagram ya. Instagram Pak. Nah, Instagram tapi tidak tidak cukup membantu gitu. Nah, itu yang Anda harus sampaikan sehingga harus ada media-media atau platform-platform yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kebencanaannya, bukan menginformasikan sudah terjadi baru itu kan berita namanya. Ya. Gitu. Kalau sudah terjadi lu berita, orang sudah mati nggak bisa juga dia baca. Ya. Ya kan?
Tapi Siap, Pak. bagaimana mengusahakan orang tidak terkena dampak bencananya gitu loh. Ya, tahapan ini oh betul ini. Nah, nanti manfaat buat masyarakat bisa lebih signifikan. Bukan hanya sekedar orang buka media sosial tapi cari berita, tapi bagaimana pendidikan tentang kebencanaan masyarakat bisa meminimalisir korban-korban akibat bencana. Ya, Riki ya. Siap, Pak. Oke, saya rasa itu eh, yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Mudah-mudahan apa yang Riki lakukan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Banggai Laut pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kabid SKPK, Bapak Prihadi Saputro SOS MSI yang telah memberikan penguatan dan juga kritik saran demi kesempurnaan rancangan aktualisasi peserta kami atas nama Riki Risdandi. Terima kasih juga untuk Bapak Yuslan. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Sampai bertemu kembali nanti klasikal ya Bapak di Bangkai Laut. Iya, terima kasih juga buat anak kami Rizky Risdandi ya. Segera diperbaiki ya, Mas Rizky. Siap, Ibu. Kemudian nanti berhubungan dengan PIC dan mentor untuk kegiatan selanjutnya. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Isman selaku evaluator. Silahkan Bapak. Baik, makasih Bu. Pak Rizky silakan dihentikan recording rekaman.